Ini jelas. Yesus lagi menyampaikan firman sama di dalam Hosea. Di Hosea 11 nomor 9. Ya, kalau di Hosea 11 nomor 9 kata Hosea, aku ini Allah bukan manusia. Apakah Hosea Allah? Karena menggunakan kata aku ini Allah bukan manusia. Pertanyaannya dengan dalil yang sama di dalam Wahyu 1 nomor 8, aku adalah Alfa dan Omega. Pertanyaan saya, apakah Hosea itu Allah karena dia menggunakan kata aku Allah bukan manusia. Nah, tidak ada yang keliru Pak kalau kita memahami apa yang disampaikan Yesus, dan memang Yesus itu adalah penerima wahyu, penyampai firman kepada pengikutnya atau kaumnya, kan begitu. Apa yang mau disanggah Bang Den? Ya, ngobrol santai aja, biasa pendeta. Bang aku kan ngobrol 2 ayat tadi, pada aku bilang pertama bahwa seorang yang diutus itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Itu benar. Tapi kalau di posisi Yesus, dia memang tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Dia itu sama dengan yang mengutus, itu satu. Untuk yang Wahyu 1:8 itu, yang Wahyu 1:8 itu, aku adalah yang awal dan yang akhir, firman Tuhan Allah. Itu tidak ada di teks aslinya firman Tuhan Allah itu. Firman Allah itu tidak ada Pak di teks aslinya. Ya dibuang ini apa ya, maksud saya ini apa, ini propaganda. Nah, Anda menggunakan, tunggu dulu Bang, abangku. Anda menggunakan KJP ketika di Wahyu di Yohanes 13:13, kenapa tidak menggunakan KJP? KJP itu juga KJP. Karena di KJP-nya ini Tuhan. Gimana sih? Tuhan di KJP Tuhan. Tuhan Pak. Bahasa Inggrisnya itu Tuhan. Kalau kita merujuk, soalnya Anda tidak mengerti KJP. Kalau ada yang bertentangan inilah Pak, ini kitab suci ini Pak perlu dikaji supaya kita bisa mengimani yang benar. Jangan samakan kitab suci itu adalah Indomie. Seleraku, sesuai selera, tidak boleh. Karena kalau kita rujukan ya di bahasa Inggris ini Pak, itu Tuhan kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, kalau kita menggunakan KJP. Ya karena Anda tidak mengenal KJP. Iya, makanya di Wahyu 1 kenapa Anda gunakan KJP ketika Yohanes 13:13 menggunakan Elai. Ini Indomie selera ini. Tunggu dulu Pandaku. Ya silakan. Lord yang tertulis di KJP itu merujuk kepada Tuhan, bukannya kepada Tuhan. Karena di Lord yang tertulis di KJP itu digunakan menggunakan kata-kata Lord dengan tulisan L huruf besar. Kalau Lord tulisan di Alkitab KJV menggunakan L huruf besar, itu merujuk bukan lagi kepada Tuhan tetapi kepada Tuhan. Silakan lanjut. Baik, inilah Pak, ketika tidak sesuai selera kita menggunakan Bible yang lain, menggunakan KJP. Ketika ya ada selera kita nyambung, ini masuk selera saya nih ya, kita gunakan LI. Coba kita jelaskan satu-satu lah. Nah kan di sini jelas di Yohanes 13:16. Baik, saya ikuti Pak. Yohanes 13:13 di situ dikatakan, ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Padahal Yesus ini membantai ini Pak. Dalilnya ada. Tetapi saya mengikuti. Ya, Anda tidak lagi berdialog dengan saya. Anda berdialog dengan Bible Anda sendiri. Di 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Yesus itu hamba Tuhan sesuai yang tertulis di dalam Matius 12:15. Itu judul perikopnya, Yesus adalah hamba Tuhan. Saya buka Matius 12:15 sebentar ya. Ya, Matius 12 ayat 15 dan seterusnya dengan judul perikop Yesus hamba Tuhan. Jangan ngomong dulu. Iya. Aku buka dulu KJP. Aku buka dulu KJP ya, sebentar ya, biar kejelasan kepada kamu ya.
biar kita sama-sama mengerti. Matius berapa, Bang Jabo? Matius 12, 15. 15. Ya, Matius 12, 15 sampai 18. Silakan. Ya. Matius 12:15 itu tentang penyembuhan orang sakit itu, bukan? Nggak ada kata-kata hamba. Ah? Nggak ada kata-kata hamba di Matius 12:15. Yang mana yang benar ini, Pak? LAI atau KJP? KJP betul. Oh, Di jadi teks LAI aslinya salah. boleh dicek. Salah, buang aja tempat sampah. Nih, Matius 12. Baca perikop itu. Perikopnya di situ hamba. Yesus hamba Tuhan. Nggak ada KJP, Kalau nggak ada perikop. untuk penjelasannya lebih jelas di Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Yesus itu adalah hamba Tuhan. Di sini judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Yang mana jelas? Ya, itu buang aja tempat sampah di KJP, nggak ada Kalau ini, perikopan. kalau Yohanes 13:13 buan juga, karena ini bersumber juga dari Alkitab Sabda, sama Enggak, dengan Wahyu, Alkitab Yohanes Sabda, 13:13 sama dengan ini Alkitab Sabda juga. Ya, Yohanes 13:13 itu Sabda juga, Pak. Enggak. Yang mana kita atau bukan semua? Kita jangan loncat-loncat kayak bajing loncat, Bang. Tidak, kita menggunakan LAI. Kan ini LAI semua ini, Pak. Ini juga LAI. Ini LAI juga. Ya, silakan. kita konsentrasi sama satu topik dulu. Coba itu? Bang Jabu bilang Yesus itu hamba. Ya, itu kan topik itu kan belum selesai. Tadi kan apa ayatnya di mana dinyatakan bahwa Yesus itu hamba? Ayat. Ini judul perikopnya, Pak. Enggak, perikop aku enggak peduli yang perikop. Karena KJP enggak ada perikop. Silakan dilanjut. Oh, enggak ada perikop. Enggak ada. Ya, silakan dibuka. Tunggu dulu ya. Kita ke topiknya hamba. Dibaca aja, Pak, di Yohanes di Matius 12 15 sampai 18. Dibaca aja. 15 sampai 18. 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Siapa itu hamba? Matius 12:18. Servan. Ya, 18 itu ada kata hamba. Ada kata hamba. 18 ada. Siapa hamba itu? Oke. Yesus. Yesus. Selesai. Iya betul. Kejujuran itu harus penting, Pak. Karena di dalam Yohanes 13:13 tadi Anda bawa. Di sini di 16-nya Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Nah, sekarang seorang hamba ini siapa? Ternyata Yesus sesuai yang tertulis di dalam Matius 12:15 sampai 18. Ya, di sini judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Anda mau bertanya di mana dikatakan? Di 18, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Siapakah hamba itu? Ternyata Yesus. Nah, Yesus itu Tuhannya Yesus itu lebih tinggi dibanding Yesus. Tuh, sesuai yang tertulis di dalam Yohanes 13:13 dan seterusnya. Karena Yesus Bapak lebih besar daripada aku, kata Yesus. Kalau lebih besar betul, tapi kalau lebih tinggi tidak. Jadi ini Pak mau dibantah ini. Enggak, kita gantian ngomong dulu. Iya, silakan. Jadi penjelasan daripada hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, dan yang diutus itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Itu maksudnya bahwa dia itu memang tidak lebih tinggi daripada Tuhannya, tetapi dia sama satu hakikat, satu kemahakuasaan dan satu kemuliaan dan satu kekudusan. Jadi sama, bukan memang tidak lebih tinggi tetapi sama. Silakan dilanjut. Mana mau sama, Pak?
Padahal ini Yesus langsung Yesus berkata, Aku Hakikatnya berkata sama, kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dia daripada memang tidak tuannya. lebih tinggi, tetapi sama. Memang tidak lebih tinggi, tetapi Apanya yang sama. sama? Ya sama-sama maha Yohanes kuasanya, 14, sama maha kuasanya, sama maha 28. penciptanya, sama maha kuasanya, sama maha penciptanya. Yesus Saya sendiri tidak yang ada. berkata, Pak, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hal yang duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak mempunyai hak untuk memberikannya. Ini semua pernyataan-pernyataan Yesus. Di mana kita katakan sama? Coba dibaca di dalam sama satu Yohanes maha kuasa, 14, 28. sama-sama maha kuasa, sama-sama maha pencipta. Ada ayat. Di mana samanya, Pak? Ini jelas Aku udah bilang membedakan. tadi, sama-sama maha kuasanya, sama-sama maha penciptanya. Baik, apa kuasanya Yesus, Pak? Kenapa? Dia kuasa, dia Apa berkuasa kuasanya untuk Yesus? dia berkuasa untuk menghakimi manusia, dia berkuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Dia Coba dibaca di Yohanes 5:30. Apa kata Yesus di situ? Baik, saya bacakan ya, saya bukakan dulu Injil, Bible. I'm sorry. Di dalam, tunggu dulu. Nah lagi nih, Pak Firman nongol lah. Yohanes 5:30, kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi Yesus ini mendengarkan perintah dari Tuhannya, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini jelas, saudara-saudara, selamat datang di Kebetulan. Sebenarnya ini nggak pernah saya dialog dengan Bang Denny ini. Nanti dia merajuk lagi. Enggak, Bang merajuk Dabu ya, Bang orangnya. Den. Bang Dabu santai. Aku tuh pergi dari koma biasanya karena aku kalau berdiskusi dengan orang bebal, kalau dengan berdiskusi dengan orang bebal aku pergi. Bang Dabu kan nggak begitu. Oh iya Aku betul. masih ada di sini. Lanjut. Jadi batalnya kekuasaan Yesus menghakimi batal. Ternyata Yesus menghakimi itu sesuai apa yang dikehendak oleh Bapa dan diamanatkan oleh Yesus. Ya, karena Yesus itu hanya menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Bang Dabu. Iya, Bang Dabu benar. Penghakimannya Benar itu saya. kan diberikan oleh Tuhan, Pendeta salah. oleh Bapa. Enggak salah. Gini loh Bang Dabu. Bang Dabu benar tadi sesuai dengan apa yang ayat tertulis di ayat itu bahwa Yesus itu, penghakiman Yesus itu diberikan oleh Bapa. Tetapi walaupun bagaimana itu tidak memungkiri kenyataan bahwa Yesus itu berkuasa untuk menghakimi. Dia tetap berkuasa untuk menghakimi walaupun penghakimannya itu telah diberikan Bapa kepadanya. Tapi pada dasarnya yang jelas dia berkuasa untuk menghakimi. Itu. Iya kan diberikan, Pak. Ini dalil. Nggak jadi masalah. Apa kata Ya, Yesus? iya, Aku benar. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini jelas ayatnya, Pak. Atau kita menggunakan KJP lagi. Seperti ada Injil Spanyol, kita gunakan juga itu, Bible Spanyol. Jadi Spanyol. Sudah hadir lagi nih Pak Pendeta satu ini, Man Bayu, silakan. saya tambah Saya sedikit. menyela sedikit aja, biasa pendeta. Kita harus bisa membedakan, Bang Dini. Diberikan dengan menerima. Begitu, Pak. Itu simpel aja kok. Itu kita cara berpikir. Kita harus bisa membedakan, menangkap bahwa ini diberikan dan dia menerima. Kan gitu. Kuasa itu diberikan kepada Yesus. Berarti masih ada yang lebih maha kuasa daripada dibandingkan Yesus. Yaitu adalah Oh, ya? Yesus. Itu simpel kok. Tunggu dulu. Di mana ada ayat yang tertulis bahwa Bapa itu lebih maha kuasa daripada Yesus?
Mana ayatnya? Besar daripada aku, kata Yesus. Jangan framing aja. Jangan framing. Aku minta ayat di mana tertulis bahwa Bapa itu lebih maha kuasa dari Yesus. Mana? Oke, Jangan framing jadi aja. sewaktu Siapa ayatnya? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu apa itu? Makna dari ayat itu. Coba Anda. Iya dong, kemahakuasaannya itu diberi Bapa kepada Baik, dia. baik. Izin saya berikan satu aja dalil ya. Ini yang diminta Pandeni. Ya. Kamu telah mendengarkan bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapak lebih besar daripada aku. Ini pernyataan Yesus. Jadi Bapa yang berkuasa karena lebih besar dibanding Bapa. Yesus kecil. Selamat datang lagi di kebetulan. Pak Denny, Boleh saya jawab? Pak Boleh Denny saya sedikit jawab? aja nih Pak Denny ya. Nah, Boleh saya sedikit jawab Pak Denny. dulu? Kalau bener sedikit Bang, kalau nggak Bang salah Guru ada suaranya sama- terlalu kecil, aku nggak denger. Biar Masa terlalu kecil ya, ya? suaranya kecil, diitin dulu, dicek dulu soundmu, dibesarkan. Aku nggak bisa ngerti kamu. Bang Dabo, memang benar, Bapak itu lebih besar daripada Yesus. Itu lebih besar, dan kemahakuasaan itu beda, itu tidak sama. Yang dimaksudkan lebih besar itu dikarenakan Yesus itu keluar dan datang dari Bapa, dan Bapa itu adalah sumber. Itu bukan berarti Bapa lebih maha kuasa dari Yesus, itu beda. Itu cuma menjelaskan Bapa itu lebih besar karena, bukan Bapa lebih maha kuasa, bukan, tapi karena Yesus itu datang dan keluar dari Bapa. Itu penjelasannya. Silakan dilanjut. Apakah jikalau Bapak itu tidak ada, Yesus bisa keluar? Apakah Yesus bisa keluar tanpa Bapak? Soalnya itu bukan kenyataan yang kamu sodorkan kepada saya. Pada kenyataannya itu Bapak ada, Yesus ada. Itu kenyataan yang benar. Silakan dilanjut. Nah, inilah kalau LAI nggak cocok sama iman-imannya ditolak. Kalau enak-enak mah diambil kayak tadi. Oke, Bunda izin satu data deh. Satu data buat Pak Denny. Apa kabar Pak Denny? Shalom. Pak Denny, coba dibuka di Ulangan 6 nomor 13 deh Pak Denny. Sebentar ya. Sebentar, aku bukakan KJV ya. Aku bukakan KJV. Tapi Bunda buka LAI ya. Ya, kalau nggak cocok itu ayatnya boleh dibuang ya, pas sampah. Oh gitu, silakan. Karena ayat yang kami bawa di LA itu bisa dibuang pas sampah. Iya. Coba ayatnya apa? Ulangan 6 nomor 13. Ulangan itu bahasa Inggrisnya lupa aku. Pasal berapa? Ulangan 6 nomor 13. 6 ayat Iya. 13. Iya. KJV. Tunggu dulu, aku mungkin Mas 13 apa ya? kita buang juga ya Pak Denny ya. Sebentar. Aku mesti cari bahasa Inggrisnya dulu, aku lupa. Aku ulangan tuh apa ya? Bunda baca dulu LAI-nya ya. Nanti Bapak boleh ini kan yang KJP-nya ya. Boleh ya. Biar teman-teman di bawah juga bisa dengar. Oke, Ulangan 6 nomor 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya, N-nya huruf gede nih ya. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, gimana ini Pak Denny? Silakan. Itu salah terjemahan. Jadi saya bacakan bahasa KJP-nya ya. Itu kamu boleh buang ke tempat sampah itu. Oh, berarti ini buang ya. Oke. Ustaz buang ya. Ulangan nomor 13 ya. Terjemahan LAI dibuang, nggak dipakai kata Pak Denny. Ya. Buang aja Pak Itu ayat semuanya, yang nggak itu. usah ada yang diambil udah. Jadi ayat itu kamu boleh buang. Ini KJP-nya bilang begini. Kamu harus takut kepada Tuhan, beribadah kepadanya dan bersumpah demi namanya. Terus yang jadi masalah apa? Nah, ini yang berkata siapa Pak? Yang berkata, sebentar ya. Aku mesti cek satu perikop kalau gitu, kalau kamu tanya yang berkata. Iya.
13, 12. Ini yang berkata itu Nabi. Apa itu? Nabi siapa Pak? Musa. Bang Imrus sih kayaknya yang berkata di situ. Musa, terus kenapa? Kenapa kau tanya? Kamu kata yang berkata Oke. itu yang mau ditanyakan tadi apa? Oke, saya ikutin. Berarti ini perkataan Nabi Musa menurut Pak Denny begitu? Heeh. Oke. Sekarang Yesus itu mengajarkan hukum Taurat bukan? Yesus juga mengajarkan hukum Taurat, kenapa? Oke. Berarti kan sama dong. Kalau Musa menganggap bahwa ini harus kita menyembah Tuhan dan bersumpah atas namanya, ya berarti juga Yesus mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel saat itu untuk menyembah Tuhan dong. Kenapa sekarang Ya, betul. kenapa malah orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, ya kan Pak? Ya, saya tadi sebelumnya sudah menjelaskan kenapa saya mengakui bahwa Yesus Tuhan berdasarkan atas 3 ayat itu. Kamu bisa mendengar tadi nggak penjelasan saya tadi? Iya, dengar makanya Bunda tuh udah berapa data yang dikasih Bang Darbo, Bang Bayu, Bunda makanya nyela satu data ini aja. Nanti udah balikin ke host. Jadi Yesus Tidak, itu kalau masalahnya kalau di perjanjian lama itu bukan milik Kristen. Nah, itu jelas. Jadi nggak perlu kita bahas di sana. Ya, Di dalam Yohanes 10:29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Ini membuktikan Bapa lah yang berkuasa. Ini kata Yesus, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Ini kita maknakan Pak Den. Ini kuasa, dia berkuasa. Yesus hanya diberi. Yesus hanya menerima. Pemberi itu adalah Bapa. Mana sini Pak Den? Pak Den. ya Itu dalilnya Yohanes 10:29. Emang benar kuasa Yesus itu diberi oleh Bapa. Oleh karena segala kuasa, jadi segala ya. Oleh karena segala kuasa telah diberikan kepadanya, maka dengan otomatis Yesus itu juga maha kuasa seperti Bapa. Itu penjelasannya. Yang benar itu pada ini konsisten loh. Segala kuasa ya. Udah sering dibahas itu loh. Segala kuasa beda dengan segala kekuasaan. Ada kekuasaan, ada kuasa. Ketika dijamah Yesus nggak tahu kalau kuasanya keluar dari dalam dirinya. Dia pakai rasa di situ loh. Anak manusia ini bener ini. Nah, ini pertanyaan saya simpel kali itu pembahasannya Banden. Siapa yang memberi? Bapa. Nah, ketika Bapa sudah memberikan kuasa kepada Yesus, apakah Bapa tidak punya kuasa lagi? Masih punya kuasa. Bapa dan Yesus Masih sama-sama maha punya. kuasa. Jadi Yesus diberikan kuasa untuk apa? Kuasa apa yang diberikan? Untuk menguasai segalanya. Menguasai segalanya. Lalu ngapain Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Apakah Yesus ini lupa bahwa dia ini maha kuasa? Iya memang benar, dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia sendiri, tapi dia tidak pernah sendiri, dia selalu dengan Bapa. Jadi dia Di sini bisa Pak berbuat Den, apa-apa. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukan berdua, dari dirinya sendiri, karena dia diberikan kuasa untuk menyampaikan firman. Ini yang dimaksud, untuk menyampaikan firman, kuasa untuk menyampaikan, bukan menguasai segala-galanya. Seandainya Yesus itu maha kuasa Pak, ngapain dia berdoa minta diselamatkan dari kejaran Hansip Romawi? Kan begitu. Di mana ada tertulis bahwa Yesus diberi kuasa hanya untuk memberitakan firman? Baik.
Dengarkan ya. Yang kita definisikan dulu bahwa utusan itu apa. Utusan itu salah satu menurut Yesus ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Itu pertama. Dan kedua, Yohanes 12:49 sampai 50, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memberikan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ini bukti ya. Coba Anda fokus di Yohanes 12:49. Coba aku buka sedikit ya. Silakan. Bentar, Yohanes berapa? sedikit nih, Yohanes berapa? sebelum Bang Dalbo sedikit ya, Bang Dalbo, biar jelas apa itu kuasa, saya jelasin sedikit ya. Pada ini buka 2 Korintus 12 angka 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah. Sebentar, Dengerin. 2 Korintus, aku Korintus tak percaya. 12 Lagi angka 9. lagi. Jangan dulu Korintus lah. Enggak, ini tentang kuasa, ini tentang kuasa masih sama. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah, catat ya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya pengakuan Yesus bahwa dia lemah di sini. Kuasanya Tuhan Bapa menjadikan dia sempurna. Artinya Yesus benar-benar hanya manusia biasa. Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa kata Yesus? Sebab justru dalam kelemahanlah Yesus mengaku lemah. Ya, kuasaku menjadi sempurna. Selesai pada ini. Lanjut. Korintus berapa tadi ayatnya? Itu dulu Yohanes 12:49. Yang mana? Yang mana dulu yang mesti dibahas? Semua orang ngomong tanpa aku diberi kesempatan untuk menjawab, ya gimana? Itulah Ganti-gantian kawan-kawan dong. Satu pahami ayat. dulu, gantian-gantian Per kita. ayat per ayat kita bahas. Kamu Silakan. bernarasi, terus saya bernarasi. Kamu bertanya, saya menjawab. Anda bernarasi, saya membenarkan, gitu. Bang Darbo Silakan. sekarang apa Bang Darbo? Itu Kenapa? Yohanes 12:49. Sebentar ya. John Cari KJP-nya. 12. Iya, aku pasti KJP selalu. KJP. Aku selalu buka KJP. Tak bacakan sebentar ya terjemahannya ya dari KJV ya. Sebab aku tidak bicara dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dia yang memberi perintah kepadaku apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku katakan lagi di sini. Jangan malu-malu Pak Den. Jangan Ya, apa yang- terbata-bata, jangan apa malu-malu, bicara? baca lancar. Ya, terus Karena yang KJP jadi itu masalah- nggak ada yang ini ya, sama. yang jadi pertanyaan apa Bang Dago? Ini membuktikan Yesus diberi. Apa yang kita bahas? Diberi. Anda kan mengatakan diberi kuasa. Nah, ini diberi kuasa untuk menyampaikan firman. Ya, di sini konteksnya Belum memang benar. paham. Jadi di sini benar. Jadi Bang Dago benar. Di sini Benar konteksnya. Ya, Jadi benar. yang salah Di sini siapa? nggak ada yang salah. Oh, Benar. Soalnya kamu saya yang kan- salah. kalau benar, soalnya kan ada, kita sedang berbicara tentang dua ayat ya. Yang satu ayat mengatakan tentang segala kuasa, yang satu ayat mengatakan kuasa untuk atau pemerintah untuk berkata-kata atau berbicara. Jadi dua konteks yang berbeda. Yang satu maknanya lebih luas, yang ini yang ini ayatnya itu lebih spesifik untuk berbicara, kuasa untuk berbicara dan kemahakuasaan untuk segala-galanya. Jadi ayat yang satunya lagi berbicara tentang kemahakuasaan atau kuasa pada umumnya. Yang Yohanes 12:49 itu dia diberikan perintah untuk bagaimana dia harus berkata dan berbicara gitu. Jadi dua Firman itu Pak. Baca sampai 50 Banden.
Jangan Oke, malu-malu gitu. Bante. Baca sampai 50 itu firman, perkataan itu firman. 50. Sudah Sebentar, sampai 50. 50 aku lihat dulu, 50 juga ya. 50. Nah, perkataan ini apa yang dia ucapkan itu firman, perkataan dari Bapa. Dia sampaikan ucapan dari Bapa. Iya. Coba dibaca di 50. Ya, jadi itulah ini dan aku tahu ini adalah perintah hidup yang kekal, di mana saya berbicara seperti itu, seperti Bapa berkata kepadaku, demikian juga aku berkata, gitu. Nah, itu kan apa yang disampaikan Bapa itulah yang disampaikan Yesus. Betul. Itu yang dimaknakan Yesus berkuasa menyampaikan firman, dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan itu salah Bapa satu tugasnya, yang memberikan firman itu sendiri. Betul. Tidak ada yang salah. Betul kan? Betul. Yang salah pendeta. Karena kenapa? Ya. Mereka tidak menampilkan, menjelaskan secara menyeluruh apa makna kuasanya Yesus itu. Nah, kalau kita melirik ya di dalam Bible itu sendiri, Yesus hanya kuasa, Pak. Kuasa memberikan, menyampaikan firman. Itu karena Yesus berkata, ajaranku bukan dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku, sesuai yang tertulis di dalam Yohanes 7:16. Itu membuktikan. Ya, itu salah satu kuasanya, betul. Salah satu kuasanya itu aja Ya, kuasanya, salah Pak. satu. Bukan itu Bukan aja. salah satu itu aja kuasanya. Nggak ada kata-kata hanya. Aku Itu hanya berkuasa untuk buktikan menyatakan. apalagi kuasanya, Pak. Nggak ada ayat yang mengatakan aku Iya, hanya berkuasa buktikan untuk aja menyatakan apalagi firman. kuasanya. Ya, tadi kan sudah aku sebutkan, Mas. Aku sebutkan berkali-kali. Ya apalagi, Dia berkuasa Pak. untuk menghakimi orang, dia berkuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Kan Ya, saya mengatakan, banyak Pak. kuasanya. Itu kan Kuasanya firman. banyak. Itu kan Kuasanya firman yang disampaikan oleh Yesus. Di mana Yesus Yes. hidup yang kekal itu? Tanya siapa punya terpistol karena nenek Dimarahin Pak Denny oleh bini ini. Enggak, itu harus pengen tahu juga saya, Manal. Di mana Yesus memberikan hidup yang kekal? menerima morgan. Di sini Yesus menerima perintah untuk mengajarkan hidup yang kekal. Yohanes 12:50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Yang diterima perintah oleh Bapa kepada Yesus. Lalu Yesus berdoa. Ya, di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan. Nah, itulah hidup yang kekal, bukan mentuhankan Yesus. Taruh buat besok buat robot. Apa maksudnya? Tatkala murid-murid Yesus mengatakan, "Hai guru, Satu kali kamu kan apa yang Ini harus lagi ditabok sama bini. pintar. perbuatan apa yang kami harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal Ya, itu, sebut guru?" dulu Banden. Apa kata Yesus? Untuk memperoleh hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu jawaban Yesus. Selesai. Nggak ada kuasa, Pak. Segala sesuatu itu Allah yang memberikan, Bapa yang memberikan kepada Yesus, sesuai yang tertulis maupun di Kisah Para Rasul 22. Itu jelas. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan menyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaranya. Jadi Bapa lah yang memberikan ya kekuatan, kekuasaan
untuk melakukan mujizat, untuk menyampaikan firman, karena Yesus menerima firman lalu disampaikan kepada pengikutnya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Selamat datang di kebetulan. Hancur perpuluhan. Hancur. Jadi disitulah Pak, disitulah Bang Dalbo, bagi manusia yang berakal itu, yang mau berpikir, itu sebenarnya simpel saja itu Pak. Kalau kita bisa membedakan dan menggunakan akal dan pikiran ini, yang memberikan dan yang menerima, memberi dan menerima, yang aktif, yang pasif, yang mana? Yang memberikan yang aktif atau yang menerima yang pasif, kan gitu? Udah nggak bisa bedakan. Satu, yang memberikan itulah yang maha kuasa. Memberikan kuasa kepada Yesus, dialah yang maha kuasa. Nah, sementara Yesus ini menerima kuasa loh, bukan yang maha kuasa. Nah, lantas jika kita nanti ketemu sama orang oten yang lain, ada itu oten yang lain yang mengatakan Yesus itu mempunyai dua natur, itu lebih parah lagi Bang Dalbo. Lebih parah lagi, sudah muncul banyak saya lihat itu yang mengatakan Yesus itu kan mempunyai dua natur. Aduh, mati kita. Ini ajaran apa? Yesus itu mempunyai dua natur. Ilmu dari mana ini, saudara? Ini Pak Gege, selamat siang. Atau sudah selamat? Siang. Kristen Pak? Saya Islam. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tak pikir Kristen. Ikut di atas boleh ya? Pak. Boleh silakan. bertanya memang. Mau tanya apa Pak? Nah, Harga cabai, boleh. harga sayur, ya silakan. Saya mau tanya Bang. Ini karena saya nggak tahu, saya tanya. Kalau makna atau perintah lempar jumroh itu seperti apa sih? Tolong dijelaskan ya. Lempar jumroh. Sebentar, Bapak ini Kristen apa Islam sih Pak? Islam, saya karena saya nggak kurang tahu, saya pengen lebih menggali tentang Islam. Begitu. Saya hanya bertanya satu, saya tidak akan membantah. Oke. Oh. Itu kan salah satu ini ya, ketika kita berhaji, keutamaan lempar jumroh adalah ibadah haji membenarkan seperti lemparan setan, melempar setan ini kan ada riwayat ini, tak kala Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian kepada Allah, dia mau menyembelih anaknya. Ketika iblis menggoda Nabi Ibrahim tidak berhasil, lalu dia goda Nabi Ismail alaihissalam tidak berhasil juga, maka Nabi Ismail melempar iblis itu. Maka itulah salah satu dalam ibadah haji dianjurkan, bukan juga kewajibannya, dianjurkan melempar jumroh. Itu adalah batu kerikil. Silakan. Apalagi Bang Gege? Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Udah itu aja, saya cuma pengen tahu aja. Soalnya tadi saya kan masuk room sana ya. Nah, dia bertanya tuh, kenapa katanya ada rumah Tuhan terus di sampingnya rumah setan? Gitu, makanya saya mau tanya. Itu simbol. Saya nggak bisa jawab itu. Jadi saya nggak tahu jawabannya. Itu kan simbol aja abangku, simbol. Sama, dibalikkan pertanyaannya kayak gitu. Pak. Kalau kita membahas itu Pak, tentu kita punya referensi yang sama. Yang pertama, nanti Anda sudah menjawab itu, kan mereka ini bukan tujuan untuk mengetahui, tidak. Nanti pertanyakan juga bagaimana ceritanya batu berteriak yang tertulis di dalam Bible. Oh.
Iya, iya, iya. Oke, ya sudah, sudah terima kasih jawabannya. Saya ikut nyimak sini ya. Ya, silakan. Apa Bang Imrus penyampaiannya, silakan. Mau dilempar jumroh juga? Ya, enggak gini ya. Kalau yang bertanya saudara Kristen itu enak dia kita nggak jawabnya. Ketika dia bertanya tentang lempar jumroh, kenapa? Disinilah yang jadi pembeda ya. Ketika Yesus naik di atas kayu salib, ya dengan proses pengorbanan Nabi Ibrahim itu kepada anaknya, ini bedanya di sini kelihatan banget. Kenapa? Di sini kalau waktu Nabi Ibrahim digoda sama setan, ya setan itu berbondong-bondong menggoda itu agar menggagalkan prosesi penyembelihan itu ya, korban itu. Tapi Yesus yang naik di atas kayu salib menebus dosa seluruh manusia yang percaya. Satu pun setan nggak ada yang menggoda. Padahal yang dikerjakan oleh Yesus itu bikin pensiun dini itu para setan dan iblis. Kenapa setan nggak ada yang mau menggoda? Ketika terjadi penebusan dosa, setan nganggur sedunia. Kok nggak ada yang goda? Pada kemana setan itu? Gitu loh. Di sini bedanya di sini. Orang Kristen dari dulu ditanya ini pasti dia lari dia. Pasti lari. Ya. Setan itu nih. Yesus naik ke atas kayu salib ya. Kalau dibunuh untuk menebus dosa, seluruh dunia, seluruh anak manusia ditebus. Nah, kalau udah ditebus, setan ngapain ngegodain lagi? Udah ngapain? Hah? Udah gak ada kerjaannya setan, pensiun. Tapi pada saat terjadi itu, satu pun setan bahkan nyenggol-nyenggol Yesus aja nggak ada tuh. Tentara Romawi dibikin jatuh gitu, nggak ada. Biar gagal itu. Sempurna. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tadi itu sudah betul apa yang dikatakan Bang Rabu. Itu bagian syariat dari milah Ibrahim. Nah, itu komaji namanya. Nah, di situ kan dijelaskan yang dilempar itu iblis. Nah, balikan Bang Gege, balikan pertanyaannya begini. Kan di dalam Bible Yesus itu mau dilempar nih pakai batu. Nah, apakah Yesus itu iblis sehingga Yesus itu mau dilempar orang sama batu, pakai batu? Itu caranya membalikan. Silakan. Ya, Pak Denny kemana Pak Denny? Mungkin Pak Denny bisa jawab nih. Coba Pak Denny jawab. Kenapa Yesus mau dilempari orang-orang pakai batu? Apakah Yesus itu iblis, Pak? Nah ini nih. Bentar ya, aku sebentar. Aku minta waktu 1 menit ya. Nanti aku jawab. Sebentar ya. Sebentar, 1 menit ya. Busuk nanti. Oke, Pak Denny minta waktu, kita sapa tamu dulu ya. Selamat siang, King Dev. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Sebentar ya, Pak King. King Dev, mau ada apa lagi King Dev? Nanti lu bawa ayat apa lagi King Dev? Hah? Aduh. Oke. Oke, silakan Pak Denny dijawab. Aku mau jawab. Aku jawab ya. Itu Yesus itu mau dilempari batu. Salah satu alasannya itu bukannya karena dia iblis. Itu Parming yang salah ya. Jadi tolong jangan lagi dibicarakan pertanyaan seperti itu, nggak sopan. Jawabannya itu salah satu penyebabnya itu karena dia telah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu penyebabnya, salah satu penyebabnya. Silakan dilanjut. Tadi apa kata Pak Denny, karena dia itu telah menyamakan dirinya dengan Tuhan, begitu? Ya, salah satu penyebabnya itu karena dia telah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Oh, berarti dia bukan Tuhan? Enggak, dia itu justru bukannya berarti dia bukan Tuhan. Dia justru berkata-kata sesuatu bahwa dia itu sama dengan Tuhan gitu. Waduh, coba. Tadi kata-kata Pak Denny, dia itu dilempar batu karena mengaku bahwa dirinya itu Tuhan, ya begitu kan? Nah, berarti dia bukan Tuhan.
Karena Tapi dia ada- kan sudah, dia tuh menjelaskan siapa dia itu, dia menjelaskan siapa dia, bahwa dia itu Tuhan. Makanya dia mau dilempari batu. Jangan salah mengerti kamu. Iya, karena dia mengaku dirinya Masa Tuhan. bisa menjelaskan? Jangan diulang. Saya sudah jelaskan. Cukup. Yesus itu Topik lain. menyampaikan dia hanyalah seorang utusan sama seperti Musa, kata Yesus. Bukankah Hanyalah Musa? seorang utusan. Dengar dulu. Bukankah- Kamu bilang Nah ini Kamu bilang nih, barusan- ini dipotong-potong ini. Saya belum selesai ngomong. Gimana ini Pak Den? Bukankah Musa, kata Yesus, itu diangkat jadi Allah? Lalu kenapa kamu mau melempari aku pakai batu? Nah, Musa itu juga sama seperti aku, kata Yesus. Musa penyampai firman, utusan, aku juga begitu, kata Yesus. Nah itu poin yang disampaikan Yesus. Nah, si Pak Den ini. Jadi ayatnya itu berkata begitu. Oleh karena kita melempari bukan karena perbuatanmu, tetapi kamu telah menyamakan dirimu dengan Tuhan, gitu. Baca ke bawah, Ya, baca itu ke begitu. bawah, baca ke bawah. Iya, itu juga benar. Tapi kan itu sudah tertulis seperti itu. Dia dianggap menyamakan diri dengan Tuhan. Sudah, titik di situ sudah selesai. Gak usah Nah, tapi poinnya apa tadi yang mau disampaikan Yesus? Bahwasanya aku ini sama seperti Musa loh. Aku sama nih sama seperti Musa. Bukankah Musa itu pernah dipanggil Allah, diangkat jadi Allah? Lalu kenapa kalian marah? Kata Yesus. Aku ini juga utusan nih, Musa- sama seperti Musa. Musa nggak ada diangkat menjadi Allah, nggak ada. Ada ayatnya mau saya silakan Bang Bayu. Bang Dini begini, Pak Dini. Berarti di konteks itu ayat itu, pada saat zaman itu orang-orang yang beranggapan salah tentang mengenai Yesus, yang mengatakan Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Apa pengakuan Yesus di sana? Aku ini sama loh seperti Nabi Musa, seperti Musa. Sama. Jadi Yesus pengakuannya itu aku sama seperti Nabi Musa. Nah, lantas kenapa Anda menuduh saya ini menyamakan diri saya ini seperti sama dengan Tuhan? Itu di sana, Pak. Begitu, Mas. Memahami ayat itu nggak bisa. Iya. Makanya Bukan masalah apologet bisa, Islam nggak itu bisa. apologet Islam itu lebih mengerti Bible daripada coten. Itu framing. Itu aja. Buktinya ayat yang tadi aja Pak Denny nggak mengerti. Coba baca sampai ke Benar bawah. itu. Ya kamu framing bilang aku nggak mengerti. Framing Coba begitu. kata Pak Denny tadi Itu tidak kan- ada itu kan udah Musa nggak yang akan menjadi sehat Allah. diskusinya. Mau saya tunjukkan tidak dalilnya? Udah nggak bahwasanya diskusinya Musa nggak itu pernah sehat, diangkat jadi framing Allah. pribadi gitu. Mau tidak? Tidak. Nah, kabur kan mana ini? Ini Tidak, gara-gara- bukan dia tidak mengerti, Ben. Pak Denny cuma tidak jujur. Nah inilah ya teman-teman, diskusi itu bukan ini, tapi butuh kejujuran. Nah itu yang paling penting, kejujuran. Kalau masalah iman mah, karena kalau ditanya Itu herannya, Bang. Masa memahami ayat itu di sana? Apa kejadian yang dibahas di dalam ayat itu? Alur ceritanya gimana? Nggak bisa paham-paham, ya kan? Sementara di ayat itu jelas. Pada zaman itu manusia yang ada pada saat itu salah paham kepada Yesus, menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Apa kata Yesus? Saya ini sama loh seperti Nabi Musa. Kenapa Anda itu menuduh saya? ya betul. Begitu. Kenapa Anda itu memperlakukan saya seperti begini gitu loh? Bukan makanya kan di situ dikatakan bukankah Musa itu diangkat jadi Allah, kan begitu. Makanya dirujukan kepada ayat di dalam kitab-kitab Musa. Aku ini sama sama kayak Musa nih. Kenapa kalau aku menyampaikan firman begini kalian marah? Padahal aku ini sama Musa. Toh Musa ini juga diangkat sebagai Allah di perjanjian lama gitu. Nah, gini. Nah, kalau kita baca itu di Bible kan ada kan kelihatan ya. Yesus itu kan selalu ngajar di bait suci. Ya. Kalau udah ngajar di situ. Nah, kenapa lagi jadi ada para imam-imam Yahudi itu yang berkhianat, yang jadi kompor. Bagaimana King Dep? Silakan, nah ini King Dep ini dari kemarin ini ya kan, dia mau bawa ayat apa lagi King Dep? Ya, silakan King Dev. Silakan. Tadi kan kalian bertanya mengapa Yesus mau dilempari, kan begitu? Jawaban tadi dari Pak Denny sudah benar, gitu loh. Halo?
Tapi Ya. poinnya apa di situ? Oh, silakan. Dengar dulu, Lanjut. dengar dulu. Bahwa Yesus di situ menyamakan diri dengan Allah gitu loh. Itu bentuk penghujatan kepada Allah. Karena di dalam hukum Yahudi Itu hanyalah sangka-sangkaan orang yang orang di sana, sangka-sangkaan doang itu. Tapi poin pada intinya Yesus tidak pernah menyampaikan hal yang demikian. Istighfar dia. Jangan astagfirullah, Pak. Dengar dulu. Coba begini aja Jadi, Pak, makin jangan dijelaskan dengar dulu, dibaca dulu baru dulu. dijelaskan. Dibaca dulu. Astagfirullahaladzim. Masa mau dikarang-karang dulu, baru tidak ada dalilnya. Dibaca dulu Pak lah. King, kalau mengucap astagfirullahaladzim itu astagfirullah, Allah Maha Dengar Besar. dulu ya. Allah itu cuma satu. Ya, memang Allah itu Maha Allah Besar, itu bukan siapa yang manusia, bilang? itu yang benar, Pak. Siapa yang menolak itu? Dibaca dulu Pak, baru dijelasin. Tenang, Jangan kau tenang dulu. dikarang-karang Kau dulu, panik. lalu nggak ada dalilnya, kan begitu. Dibaca Jangan dulu lah. panik. Kan saya yang punya kitab. Jadi saya yang menjelaskan, bukan kalian gitu loh. Iya, kamu punya kitab tapi kamu tidak jujur. Jadi di dalam Coba dibaca. hukum Taurat itu, dengar dulu. Di dalam hukum Taurat, menghujat Allah itu adalah hukuman mati, kan gitu. Itulah sebabnya Yesus itu berkali-kali mau dilempari batu karena dianggap menghujat Allah. Nah, di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah, misalnya di dalam Yohanes 6 ayat 40, ya. Kita baca ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada hari zaman. Gitu loh. Jadi Yesus ini adalah ilahi karena bisa membangkitkan orang pada akhir zaman, gitu loh. Ya, itulah bentuk keilahian Yesus yang dipahami orang Yahudi menyamakan dia dengan Allah. Ini yang saya katakan. Ini yang saya sampaikan ya. Kita lanjut dulu ketika minta dalil kagak ada. Nah, kita lanjut dulu di apa yang kita bahas. sabar Kenapa dulu. Yesus mau dilempar? Dibaca dulu. Sabar dulu. Iya, coba. Jangan panik, aduh. Siapa yang Bukan panik, Pak King. Pak King mau Makanya kagak mau. Kenapa nggak mau baca, Pak? Aduh. Dibaca. Dengar dulu. Nanti Anda mentok, Dengar Anda baca. dulu. Yesus ngaku-ngaku Tuhan aja, ngaku-ngaku Allah aja Dengar kagak. dulu. Kata dia Allah, kenapa dia Inilah kagak? Kenapa kagak mau kalian baca? tidak paham Alkitab, tapi Iya, sok kenapa mau tidak mau paham? Anda tidak mau baca. Masya Allah. Ini bukan gereja, tempat tipu-tipuan, Pak. Dibaca dulu. Semoga dewa-dewa mengampuni kalian. Iya betul, karena Theos itu adalah nama dewa. Betul. Itu cocok, Pak. Semoga dewa Krishna, dewa Zeus Dengar dulu. mengampuni Bapak. Itu. Dengar dulu. Karena Theos itu adalah nama pujaan dewa-dewa. dulu. Itu Theos. Dengar dulu. Nah, sekarang Menjelaskan Alkitab baca. itu tidak Saya nggak mudah. butuh jelasan, Pak. Dibaca dulu. Loh, bagaimana sih? Katanya Gimana suruh mau jelaskan. Bapak menjelaskan tetapi tidak tahu ayatnya tertulis di mana. Astagfirullahaladzim. Iya, di mana tertulisnya, Pak? Pak, jangan astagfirullah, Pak. Jelaskan aja. Enggak masalah, Mama, jangan mau terpancing. Ya, di mana Dengar dulu, tertulisnya? dengar dulu. Makanya dengar dulu. Bagaimana Ustaz Lihat ya. menjelaskan kalian potong-potong gitu loh, aduh. Di mana tertulisnya? Ayat itu di mana tertulis? Astaga naga. Astaga naga. Di mana tertulis? Karena emang naga itu adalah Masya Tuhan Allah. nyoten, yaitu bagian dari Lucifer. Bagian dari sorga. Naga dari sorga itu Tuhan nyoten itu bagian dari Lucifer. Betul. Anda ini kadang-kadang jujur loh. Nah sekarang yang kami bahas di sini ya itu ayat di mana kami bahas? Mati meja. Mau Mati dijelaskan memang. nggak mau? Gimana sih? Aduh. Saya tidak meminta penjelasan, Pak. Nah, terus Saya minta meminta pembahasan kita di sini. Nah. Ayat itu tertulis di mana? Coba. Membahas itu artinya menjelaskan, kan begitu? Iya, di mana tertulis ayat itu? Nah, dengar dulu. Saya lanjut dulu. Tunggu dulu. Tidak, jelas dulu. Yang Anda mau jelaskan itu ayat apa? Nauzubillahi min salim. Data yang Bapak mau jelaskan itu di mana, Pak?
tidak tahu ayat yang mau dia jelaskan. Itu aja kalau Bukan begitu. aja Pak, tempat tipu-tipu. Loh. Seharusnya Bapak tahu Kok dulu tipu-tipu? ayatnya, baru Bapak baca ayatnya lalu jelaskan. Kalau Bapak tahu, yang kami bahas di sini ayat apa? Tertulis di mana ayat itu? Lo kan tadi bahasannya kenapa Yesus mau dilempari kan gitu. Iya, tertulis di mana ayatnya Pak? Hamba mau googling dia. Yohanes 10 kan ada di situ tadi. Iya, Yohanes 10 berapa? Tadi sudah dibaca Pak Dan. Iya, di mana tertulis Pak? Masa Anda mau jelaskan sesuatu yang tidak Anda pahami? Gimana ceritanya ini? Dengar dulu ya. Iya, di mana? Di mana? Saya tidak Dengar biarkan dulu. Anda menjelaskan Sabar. sesuatu Anda sendiri tidak tahu. Sabar. Iya, di mana Pak? Di mana? Baru baca dia. Sabar. Dia samakan gereja di gereja itu Pak, memang Sabar. tempatnya tipu-tipu. Sabar, gimana sih? Iya, di mana? Masa mau jelasin Loh, ayatnya gimana tidak saya tahu? mau Gimana menjelaskan ceritanya kalian? ini? Kalau kalian ngomong terus. Ya Iya, Bapak dari tadi ayatnya tinggal sebut tertulis aja apa? Pak. Yohanes 10 berapa gitu langsung dibaca. Jangan dikarang-karang, jangan dikarang-karang. Baru ketika saya tuntut di mana? Dengar dulu, saya baca saya. Betul karesten ini. Astagfirullah. Begitu saya minta, baru dia mau cari. Astagfirullah, Sabar dulu. astagfirullah. Ya di mana tertulisnya itu Pak? Pembahasan Ini saya bacakan Bang dulu. Ini Dengar dulu. dengan Bandeni. Ayat mana yang mereka bahas? Iya, Yohanes 10:30 kan? Nah, dengar Mana kan? itu? Dengar. Bukan itu. Siapa yang bahas Yohanes 10 nomor 30? Siapa yang bahas itu Pak? Iya, Yohanes diam 10 nomor dulu. 30. Siapa yang bahas? Saya baca ya. Dikatakan di sini, aku dan Bapa adalah satu, ya kan? Ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus, kan gitu. Nah, ayat 32, Yesus mengatakan, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Nah, ayat 33. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, gitu loh. Ya. Terus, Nah, terus. di mana Yesus menyamakan diri dengan Ya terus, Allah? baca terus ya. Itu ada misalnya di dalam Teruskan di Yohanes 34. 6 ayat 40. Dengar dulu. Nggak mau baca dia 34-nya. Dengar dulu. Teruskan di 34. Astagfirullah. Astagfirullah. Teruskan Pak. Astagfirullah. Satu perikop ini teruskan di Astagfirullah. 34. Jangan mudah terpancing, dia sudah ketampol Bible-nya sendiri. Teruskan Nggak ada bacanya kata Pak apa. Kim. Teruskan. Ini tipu Kalian diam dulu, saya jelaskan. tipu ini, tipu-tipu. Baca Iya. dulu. Nah, itu loh. Sekolah tipu-tipu. Kalian mau dialog Iya, baca atau seterusnya. gimana? Baca Di dulu. mana Yesus menyamakan diri dengan Allah? Kita misalnya baca di Yohanes 6 ayat Iya, baca Dengar dulu, ini bagian saya nggak mau baca. menjelaskan. Nah ini yang menjadi Inilah, dialog tadi di inilah. 34. Oke, kalau begitu Bunda Memang yang kalian tidak mau baca. itu benar. Yohanes Jangan Bunda, 10, biarkan dia. 34. Biarkan dia yang baca Bunda. Biarkan dia. Baca, Pak. Yesus Baca, Pak. mengatakan di Baca. sini Bacalah. bahwa sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu Apa itu? supaya setiap Kenapa ini 34 orang dicoret ya? 34 dicoret. ribut kan? Kalau di Nah, gereja itulah Pak, Islam. laku itu Itulah Pak. Islam. Kalau di gereja, kalau di sini kagak laku itu. Diam Karena di dulu. sini kita adalah manusia yang berpikir. Bukan seperti di gereja Pak, mau ditipu-tipu. Dasar, Anda yang menjadi dialog tadi di sini yang 34. Itu Ini yang jadi dialog. Coten. Kenapa Pak? Lidahnya jadi kaku. itu yang jadi dialog. Sabar, Jadi kaku baca 34. sabar. 34 dihilangkan.
Kenapa panik? Ini baca dulu. Baca dulu lah. Baca lah Pak, jangan kaku lidahnya. Apa mananya di sini? Apa yang Coba. mau dibaca di buku? Ini ada tanda ini ya. Baca lah. Nah, iya kan? Coba Kan baca orang dulu. Baca. Dengar dulu. Iya, Ini baca. kayak anak TK di dalam kelas sendiri. Makanya baca Ibu, dulu. Katanya kalian nih debat kok kayak anak TK gitu loh. Aduh. Iya. Ya Allah, baca Pak. Jadi, Pak. Dengarkan dulu yang lain. Yang dibahas tadi Pak, yang jadi topik pembahasan tadi ini yang 34, ya ini 30. Ini yang menjadi bahasa. Ya, dengar ya. yang dibahas tadi ini 34. Dengar dulu ya. Ya, dengar. Ketika dengar dulu, kalian tuh ribut kayak anak TK sih, aduh. Baca dulu, kenapa kalau- malu? Kalau Baca orang dulu. Kristen yang bisa berdebat, kalian Aduh, halangi malah untuk bicara curhat. gitu loh. Diminta dibaca, Pak. Baca dulu. Begitu yang nggak bisa, kalian Ah. kerjain. Bapak, kalau Bapak bisa berdebat, Bapak baca aja, tinggal baca itu. Tidak paham Apa sih susahnya apa baca? yang didialogkan Udah. tadi, yang didialogkan tadi Pak, yang sebenarnya yang Udah. didialogkan ayat Dengar dulu. Yohanes 10:34 itu yang jadi dialog. Gimana Dulu sih, ya. Bapak? Baca dulu, Pak. Mulai dari 32 lah, Dengar 32 sampai dulu. 34 itu bahan dialognya Dengar dulu. tadi. Iya, baca, saya baca. saya Kenapa udah sih? baik hati Kenapa nih, panik? bukan ayat sebelah kanan Bapak nih. Udah, kau diam dulu deh. Kau Ah. jelaskan dulu. Kau Baca diam lah. dulu. Apanya yang dijelaskan? Kalau dia Baca tidak dulu. Jangan biarkan dia Diam bicara. dulu. Ini penipu ini. Ya kan? Ya kan? Jangan biarkan dia bicara katanya. Itulah kalian. Iya, dibaca, tinggal Ini dibaca. kasih Bapak. kalian. Kami dialogkan Saya tidak tahu. sesuai yang Anda sampaikan. Yang Saya didialogkan tahu. tadi Pak, Kalau ayat orang yang Yohanes bisa 32 menjelaskan sampai itu, 4. kalian ini pahami. enggak perlu Kita dibaca tahu. Pak, baca dulu. Nah, ya kan? Ya, Baca dulu, nggak baca perlu lah. jelaskan katanya. Baca. Minta penjelasan. Yang Tapi katanya nggak perlu dijelaskan. Gimana yang sih? didialogkan tadi kan saya tanya, Bingung dia. kenapa Yesus mau dilempari batu kan begitu? Nah, ini alasannya. Ini alasan Yesus mau Minta dilempari batu. dijelaskan, tetapi katanya nggak usah dijelaskan. Gimana sih kalian ini? Dibaca dulu. Baca dulu. Disuruh Semoga baca, dewa kagak dewa mau. mereka mengampuni kalian. Betul, Aduh. karena Theos itu adalah dewa. Ada itu adalah Theos. Enggak ada yang salah, betul, dewa-dewa. Enggak masalah, itu baru pas Pak. Kalau Anda Iya, memanggil kalian Tuhanmu, minta dewa. dijelaskan, tapi kalian Enggak bilang ada jangan yang kasih minta waktu jelaskan, menjelaskan. Pak. Kami meminta Apa itu? pembacanya. Apa Gimana tadi sih? Anda narasikan, langsung naik menjelaskan. Saya Dengar tanya dulu. apa yang Anda jelaskan, Dengar ayat mana dulu. yang Anda jelaskan. Kagak nyambung. Anda baru Kelihatan cari kalau tadi. orang Nah, dan di sini itu kita dialogkan kelihatan antara panik saya lihat. Yohanes 10:32 dengan 34. Panik saya lihat. Kalau orang Itu banyak alasannya memuji, itu Yesus panik. mau dilempari batu. Nah, kan? Nah, Yesus keberatan. Nah, panik, kan? Kenapa kalian mau lempar saya? Yang panik kan nggak mau panik baca, kan? yang nggak mau baca Baca, panik. baca. Baca lah, Baca, baca. baca. Nggak dikasih kesempatan Baca. orang bicara. Jangan malu-malu, Pak. Oke, baca. Itu loh. Ya baca, jangan nangis. Astagfirullah. Baca Pak, Ini suruh baca. baca aja. lagi, katanya jangan kasih Iya. waktu untuk bicara. Gimana sih? Iya, Bu? baca. Ini kok mau anak TK kalau begitu. Iya baca, Pak. Nggak perlu nangis. Dibaca aja. Kenapa nangis, Pak? Baca. Oh, Mati malu dia. ya. Astagfirullah. Ini nggak ada. Inilah contohnya ya. Mereka itu penipu. Dia Kabur. samakan komal dialog dengan gereja. Nah, yang dibahas tadi di sini Yohanes 10:32 sampai 34. Itu Betul. topiknya tadi. Betul. Itu yang dibahas. Apa yang dia jelaskan, pusing sendiri, baru cari dia. Betul. Saya tanya, apa yang Anda jelaskan? Dalil mana yang Anda jelaskan itu? Ya, baru mau cari, baru googling. Nah. Menipu, lebih kami pasir belum, bro. Nah, tadi kan dipertanyaan